sebenarnya ini nggak pengen terjadi gitu ya. Kita udah bangun sama-sama kan gitu 12 intinya. tahun. Nggak takut, saya sama bapak kamu juga saya nggak takut. Saya ngeliat anak kayak kamu, sampah. Jadi ceweknya psikopat, cowoknya tolol. Kombinasi. Kondisinya supaya ya bisa kita bercanda-canda lagi. Karena ini udah 8 hari dia untuk meminta pengawasan dan perlindungan kepada saksi anak AG ini. Minta tolong juga bantuan dari teman-teman media untuk bisa membantu juga mengangkat berita-berita yang bisa objektif ya, dan mengkonfirmasi ke kami dulu mungkin. Woi, Gimana mau lu objektif kepala ya? dewan direksi harus konfirmasi dulu anjir ke lu siapa lu? Welcome back bersama Nyonya dan Mamang, dua tepi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek muncrat. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklin. Yes. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. yeah, deskripsi always nyo. Ya, Today kita akan bahas 2 topik saja. yes. Yang pertama soal kelanjutan Indra Bekti, ada klarifikasinya. Ya, Dan kedua adalah update tentang Mario Dandi The Rubicon. Nah di sini ada update dari orang tuanya David langsung soal kondisi kesehatannya David ya setelah kurang lebih seminggu apa 10 hari ya. Ya pokoknya kurang lebih setelah iya. koma gitu kan. Gimana update kabarnya sama. Ini sampai saat ini Agnes belum naik jadi tersangka. Bahkan kuasa hukumnya minta perlindungan ke KPAI. Bahkan pihak kepolisian Jaksel bilang Agnes tidak terbukti sebagai provokator. siapa Agnes ini? Siapa? Goks enggak loh. Even muncul pun enggak. Gila. Pengacaranya minta perlindungan ke KPAI karena Agnes stres. Terus pengacara minta ke sekolahannya untuk tidak mengeluarkan Agnes. Dan terus, wah siapa sebenarnya Agnes? Ada tanggapan juga dari Om Ded yang murka ngeliat kelakuan David dan Agnes. Sekarang kita menuju ke yang masalah inback dulu. Ceki-ceki people meluncur. Cus, Ini dia fresh banget from the oven ya 6 jam yang lalu dari Brownies Trans TV. Ceki-ceki people. play. Bang, ini akhirnya Dila dan juga Bekti ini memang ke satu pengacara ya yang menjadi penengah untuk mereka gitu. Dan awalnya gimana Bang, dari cerita memang Dila duluan yang ke Abang atau dari Indra Bekti? Yang duluan menghubungi itu Dila. Oke. Jadi hari Kamis jam setengah 12 malam, Iya. saya lihat telepon kan, banyak banget miss call Dila nih. Terus aku telepon Dila, kenapa Dila? Bang, aku kayaknya mau pisah dengan Bekti. Ya udahlah, besok kita ketemu ya. Aku bilang besok habis Jumatan ketemu aku di kantor. Sedih banget ya. Habis Jumatan besoknya Dila datang. Ada beberapa temannya yang dampingin Dila. Dia bilang, Bang, aku mau pisah sama Bekti. Aku sempat bilang, beneran nih mau pisah sama Bekti. Karena memang dulu juga sempat ada seperti itu sebenarnya. Cuman ya adik kan orangnya ya langsung gimana deh ya, langsung meluk seperti apalah, intinya nggak mau lah, intinya nggak mau pisah. Akhirnya memang bisa diomongin baik-baik dan sampai Berdamai kemarin lagi, masih iya. good aja. Sebenarnya agak kaget juga sebenarnya. Sampai aku bilang ya udah gini, kalau memang kayak gitu aku telepon Bekti ya, aku mau pastiin ke Bekti bener nggak ini. Akhirnya aku telepon Bekti ya Dek. Bekti waktu itu mungkin lagi syuting, nggak tahu di sini kayaknya di Trans juga. Ya udah Bang, aku ke kantor 1 jam lagi. Akhirnya Bekti datang, aku tanya sama Bekti juga, Dek ini Dila katanya pengen pisah dari kamu, terus kamu gimana? Ya jawabannya Bekti simpel, kalau memang itu keinginan Dila dan itu yang terbaik buat Dila, ya udah Bang, ya udah aku pisah sama Dila.
Oke. Gini. Dia kan lagi proses penyembuhan ya. Harusnya disupport biar lebih cepat dan mempercepat proses penyembuhannya ya. Yes. Bukan dibikin stres kayak gini. Aku nggak ngerti sebenarnya kasus rumah tangganya kayak gimana. Cuman yang aku pikirin kayak nggak bisa apa ya ditunda dulu sampai bener-bener pure sembuh 100 total gitu kan. Kasarnya lagi proses penyembuhan tuh support system tuh sangat penting banget gitu kan. Aku nggak ngerti sih. Walaupun sempet nonton yang di kontennya FYP Trans 7 gitu yang istrinya bilang kayak agak kesel juga gitu after kecelakaan ini gitu, after musibah ini itu setelah penyembuhan, setelah sembuh itu di proses penyembuhan Bekti itu sering marah-marah gitu kayak gampang sesuai yang kayak temperamen. kemarin aku bilang ya. Tapi kan itu lagi proses penyembuhan namanya orang kena musibah gitu kan, apalagi yang berhubungan dengan otak. Gitu kan. Ya tinggal dimaklumin lah gitu. Apalagi kan ya kita tahu, apalagi si Aldila pasti tahu juga seberapa sayangnya Bekti sama dia gitu. Kayak gini loh Nyok, sorry dipotong. Ngendesnya jadi Bekti itu aku ngerasain kayak gue kerja susah payah sampai sakit gitu. Sampai sakit-sakit, sampai kayak begitu. Buat keluarga, toh endingnya bubar-bubar juga kayak buat apa gitu. Lanjut lagi ke ini nih, tanggapan dari Indra Bekti. Cek people play. Kayak permasalahan kesehatan lu juga belum selesai, tapi lo harus menghadapi permasalahan ini, Bekti. Ya itu kehidupan pernikahan kan kita nggak pernah tahu ya gimana kedepannya, gimana awalnya kita manis-manis dulu, terus kemudian mungkin ada permasalahan-permasalahan yang mungkin memang tidak bisa ditolerir lagi, sehingga memang kita harus akhirnya memutuskan seperti ini gitu. Ini juga hasil dari pembicaraan dengan pengacara, manajer juga gitu kan. Jadi akhirnya ya udah yuk kita gimana kalau misalnya ini kita memang untuk kita sebenarnya baik-baik aja semuanya. Untuk lebih baik lagi kita seperti ini dulu kita ketemu dulu sama Milano sebagai pengacara, gimana untuk keputusannya dibicarakan dan akhirnya seperti ini putusannya. Kita untuk mungkin lebih baik lagi daripada saling mungkin menyakiti mungkin ya, kita nggak pernah tahu. Ya akhirnya ini jalan yang terbaik mungkin dari masukan-masukan dari teman-teman juga. Apalagi aku lagi recovery kayak gini terus mikirin yang ini juga dan akhirnya kita sepakat dengan Milano sebagai pengacara kita untuk memang menyelesaikan ini gitu. Jadi tunggu, sorry dipotong. Dia bilang tadi aku lagi recovery juga daripada mikirin permasalahan ini gitu loh. Ya akhirnya kita sepakat untuk mengakhiri ini. Permasalahannya apa gitu? Yang lebih parah daripada perceraian itu apa? Kayak apa gitu? Aku jadi penasaran gitu kan. Sampai akhirnya memilih untuk yaudah demi recovery berpisah aja. Apa maksudnya dirongrong kah gitu kan? Marah-marah terus kah atau kayak gimana gitu? Atau nggak mau merawat apa gimana? Coba lanjut lagi Nyok. Jadi kita memang satu pengacara kita berdua karena Milano udah seperti keluarga sendiri sehingga kita memutuskan untuk berpisah. Tapi Ya ampun, benar matanya nggak sih ini katanya emang udah pisah rumah sekitar semingguan? Ya. Jadi udah semingguan. Oke, jadi berarti ketika berita ini keluar, Bekti sudah jauh lebih siap sebenarnya ya? Iya. Hari Kamis itu, Pak. Oke. Kamis malam. Kamis malam ya? Jadi belum seminggu lah. Belum Nanti kan hari Selasa. Jadi lebih Bekti tuh keluar tuh lebih untuk menenangkan diri. Dia kan nggak boleh terlalu banyak berpikir ya. Maksudnya apapun yang diputuskan ini memang dia harus tenang dulu, baru dia bisa mengambil keputusan. Dia yang sakit, dia yang lagi recovery, dia yang harus keluar gitu untuk bisa rumah gitu. Itu rumah siapa tuh, harus cari tahu dulu tuh. Entah. Kok nyiksa gitu. Dari yang pas awal-awal galangan dana gitu kan udah enggak jangan ceritanya seujon gitu kan. Aku jadi keinget scene-nya pas penggalangan dana. Kenapa? Iya, jadi keinget aja gitu. Enggak mungkin ada orang ketiga, enggak. Kita lanjut lagi Nyo. Yes. Soal tanggapan Bekti soal postingan sosmed yang diposting sama bininya beberapa hari lalu gitu ya. Iya, yang semalam kita angkat juga ya gitu kan.
kira-kira Bekti tahu nggak ya kan, karena setahu aku Bekti itu nggak boleh main sosmed dulu gitu kan, karena kan kondisi matanya juga dia lagi recovery gitu kan. Iya. Ceki Pepli. Play. Tapi Bekti tahu Dila posting itu. Ya akhirnya tahu Akhirnya dari apa? Kasih tahu. Dikasih tahu ya apa? Karena Bekti juga sekarang nggak main sosial media dulu. Iya, Bisa. itu belum bisa lihat juga kan Oke. maksudnya. Apa? Ya. Sebenarnya ini nggak pengen terjadi gitu ya. Kita udah bangun sama-sama kan gitu 12 intinya. tahun. Tapi ya ini keputusannya kita masing-masing juga akhirnya bulat, masukan-masukan dari beberapa teman-teman dan juga saudara-saudara dan semuanya, ya ini mungkin jalan yang terbaik untuk kesehatan aku juga gitu, untuk supaya tidak terlalu stres gitu ya mungkin ya Rol. Ya, karena juga mungkin dari pihak Dila juga memang sudah cukup juga lah menahan diri juga, biar nggak saling terus menyakiti dan membohongi lah. Ya. Bekti, ini sejujurnya di saat posisi Bekti lagi recovery sendiri, kan seharusnya Bekti diperlukan yang namanya support system yang sangat kuat ya. Ya obat dokter memang kita minum, ya perawatan, ya apapun itu treatment dari dokter udah kita jalanin. Tapi kan support system itu kan Bekti juga perlu itu gitu. Tapi mengambil keputusan ini bukannya akan malah membuat Bekti lebih lama lagi untuk recovery. Ya mungkin itu resiko yang harus kita ambil secara bersama-sama, karena takutnya kalau misalnya memang aku mungkin sama Dila nggak tahu ya, kalau malah jadi tambah ada masalah mungkin atau apa gitu mungkin ya. Tapi ya tiba-tiba keputusan itu langsung yang kayak ya udah yuk gitu, kayak ya udah yuk gitu, udah yuk maksudnya pisah yuk gitu untuk saat ini ya. Sementara ini kita ngomongnya itu dulu gitu. Apa namanya? Ya nggak kebayang ini terjadi sama kehidupan aku sih gitu. Dan yang ini ya mungkin terbaiknya buat hidup aku. Aku sama sekali nggak pengen ini benar terjadi. Kasihan anak-anak pastinya gitu, terus nggak kebayang lah gitu ya dalam sejarah hidup aku ini kayak gini gitu. Tapi ya udahlah. Gimana bisa jadi ini yang terbaik kalau dari dianya sendiri aja? Tadi kan dia ngomong nggak pengen sebenarnya terjadi. Terus tadi ada celetukan dari manajernya yang kalau dibiarin terus akan ya terus membohongi diri apa gitu. Aku jadi penasaran banget sumpah. Masalah yang sebenarnya apa yang terjadi, gitu. Apa yang dilakukan istrinya sampai-sampai beresiko untuk menghambat recovery-nya Bekti. Sampai-sampai opsinya tuh ada opsi pisah gitu. Jadi kan dua-duanya punya resiko. Iya. Ya nggak, pisah itu punya resiko karena dia akan kepikiran atau kayak gimana. Dan tidak pisah ada resiko. Gimana ceritanya bisa pisah itu dengan resikonya itu adalah resiko yang lebih kecil untuk recovery-nya dibanding dia nggak pisah. Iya. Terus apa yang dilakukan gitu? Gokil, ini yang bikin penasaran. Cuman ya kita respect aja, hargai Inback yang nggak mau blak-blakan sebenarnya ya, karena sebenarnya permasalahan apa. Sedangkan kalau dari kacamata kita netizen gitu, apalagi dengan pernyataannya Indra Bekti yang kayak gini, yang dia bilang sebenarnya berat, nggak pengen ini terjadi. Itu kan berarti resiko buat recovery-nya itu lebih susah setelah pisah gitu loh. Tapi ya itulah pelik polemiknya. Kita tinggal tunggu aja kabar terbaiknya, update-nya aja ya. Nggak usah terlalu dalam juga ini mengawalnya, biarkan mengalir dengan sendirinya. Dan sekarang kita meluncur ke Om Deddy yang marah-marah sama David dan Agnes. Meluncur. Cus. Yo. Ya. Om Deddy marah-marah, Om Deddy marah-marah, Davidnya dimarahin, Agnesnya juga. Iya. Ceki people. Play. Tuh saya ngeliat anak kayak kamu,
anak kayak kamu. Nggak takut, saya sama bapak kamu juga saya nggak takut. Saya ngeliat anak kayak kamu, sampah. Sampah harus dibuang, sampah harus didaur ulang. Tolonglah, Mario Dendi dikatain sampah. Apa berani lu sama om-om ini? Sampah. Dan gara-gara apa? Gara-gara cewek. Terus yang lucunya lagi, ceweknya juga psikopat. Itu kejadian mengerikan loh. Saya ngeliat aja, shit. Saya ngeliat aja begitu loh. Itu cewek bisa videoin, bisa nontonin. Jadi ceweknya psikopat, cowoknya tolol. Kombinasi yang perfect ya, psikopat plus tolol. Mampus. Lanjut lagi. Iya kan? Terus sempat selfie katanya. Waktu Davidnya terkapar. Biar apa? Merasa berkuasa. Makanya Abraham Lincoln mengatakan tuh ya, kasih kekuasaan. Yes. Kita tahu sifatnya seperti apa nanti. Yes. Karena bapak lu pejabat. Gara-gara itu bapak lu dicopot. Terus pejabat-pejabat lain gitu ya, ada yang bersih, kena semuanya. Bu Sri Mulyani ngeluarin siaran pers, mengecam tindak kekerasan dan gaya hidup mewah dan suka pamer para pegawainya. Ini banyak sekali. Nah ini juga yang saya nggak setuju nih. Ini saya nggak setuju nih. Sekarang di mana-mana diminta supaya tidak mengeluarkan gaya hidup mewah dan suka pamer, supaya tidak ditunjukkan, ya, mengecam tindak kekerasan, mengecam gaya hidup mewah dan suka pamer, ya, di instansi semua. Ini salah loh. Kalau mengecam gaya hidup mewah dan suka pamer, yang dikecam itu gaya hidup mewahnya dan suka pamernya, itu udah salah menurut saya loh ya. Mengecam gaya hidup mewah dan pamer itu artinya lu punya kekayaan yang banyak, nggak tahu duitnya dari mana, padahal gaji lu nggak segitu, lu punya itu semua, mungkin dari korupsi, mungkin dari uang rakyat dan sebagainya, tapi lu nggak pamerin. Tapi duitnya ada. Yang benar bukan begitu, yang benar adalah bekerja dengan halal. Cari duit yang halal. Yes. Bangganya apa sih kalau Anda kaya tapi dari nipu orang lain atau ngambil hak orang lain, bangganya apa sih? Nggak ada bangganya Anda. Nggak ada bangganya. Gara-gara ini kejadian begini, orang-orang nanti jadi malas bayar pajak. Gimana coba? Terus yang dikejam gaya hidup mewahnya. Yang dikejam jangan pamer. Ya itu artinya nyolong deh sana gitu. Asal jangan ketahuan nyolong. Gitu kan. Tapi jangan kasih lihat orang-orang. Gitu dong. Ini aja udah salah. Tapi udahlah. Ya, kita ngomong panjang lebar begini juga, kejadian begini akan terulang-ulang lagi. Ini pola didik yang tidak benar. Jadi gini, bro, sok jagoan, sok jagoan lu itu, gaya sok jagoan lu itu, ngebuat orang-orang sekarang nggak ikhlas bayar pajak. Mampus. Lu tahu dong netizen Indonesia, ya kan? Mampus. Jangan kan sosmed Anda atau sosmed pacar Anda. Keluarga besar Anda direview sama netizen satu persatu se-Indonesia. Direview. Belum pernah ngerasain social judgment ya? Belum pernah ya? Kalau saya udah sering soalnya. Nah kadang saya nggak merasa bersalah, saya biarin aja. Anda gimana? Dan beritanya nggak heboh di Indonesia loh. Beritanya heboh internasional. Udah tersiar di mana-mana. Hebat. Yang dilihat dari negara luar kayak lu. Ya sekarang udah berbaju orange, ya kan? Udah diserahkan ke pihak yang berwajib. Mudah-mudahan dapat hukuman yang setimpal. Ya. Begini, jangan sampai Anda itu melakukan sesuatu karena emosional, gara-gara cewek lagi, gara-gara pacar lagi, gara-gara cinta lagi, cinta buta. Terus Anda jadi melakukan hal seperti itu. Itu lebih tolol lagi. So, at least that's my sign of my thought. Sekali lagi cepat sembuh David. Dan mudah-mudahan kasus ini bisa diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Dan benar, mau tahu sifat dan karakter seseorang, kasih dia jabatan. Kita tahu sifat dan karakter dia seperti apa.
itu cara melihat orang yang benar. Dan buat kalian anak-anak muda, saya udah hampir 50 tahun. Generasi saya beda dengan generasi Anda. Jangan tolol. Jangan banyak main sosmed terus ikutan tolol. Kurang tolol apa aja ngelakuin seperti itu, di videoin tuh kurang tolol. Ya. Anda terlalu convert. Remember one thing. Growth never happen in the comfort zone. Bener Exclusive. Bener banget. Enak banget aku kayak terwakilkan. Ngomong tolol lebih dalam dirinya itu buat yang udah ngerekam selfie itu. Gak usah kita sebutin lagi ya, itu udah diwakilin ngomong tolol ya. Goblok gitu, tolol, pusing aku. Aduh kayak makanya aku tadi ngakak mampus tololin. Mampus gitu kan. Biar rasa dia. Ya bisa dibilang udah diwakilin semua ya, ekspresi emosi, perwakilan emosi sama Om Ded ya gitu. Nah, kalau kita mewakilin terlalu neken tuh ya kita takut juga. Jadi kalau udah diwakilin ini kan ya kita hanya bereaksi aja gitu kan. Thank you Om Ded, mantap. Tolonglah. Sekarang kita nextnya ke update kesehatan David meluncur. Cus. Nio, update kondisi David pasca pemukulan yang dilakukan oleh Mario dan Di. Ceki people. Play. Kondisi David sekarang gimana, Jo? Kondisinya masih belum sadar ya. Masih belum sadar, dan kalau dari medis memang kabar menggembirakan, ventilatornya sudah dilepas, kemudian David dipasang tracheotomy ya, tracheotomy jadi di lehernya sini diberikan lubang untuk mengalirkan oksigen langsung ke paru-paru, tujuannya supaya jangan sampai ada kegagalan nafas. Ya mudah-mudahan bisa cepat sadar, kita semua menunggu kondisinya supaya ya bisa kita bercanda-canda lagi. Karena ini udah 8 hari dia memang masih tidur. Masih tidur ya? Iya. Gokil Kuat sih. banget sih bapaknya. Tegar banget ya. Mau tisu? Jangan. Tapi Nyoh, dibalik tegar ya bapaknya David, dibalik semangat untuk hidupnya dari David, kita nggak boleh lupain juga, kita kasih eksposur juga untuk tim medis yang totalitas. Kenapa totalitas? Meluncur. Cus. Nih Nyoh. Ya. Banyak pakar-pakar yang bilang kalau David mah bakal cacat kalaupun sembuh gitu kan. Nah, balik lagi yang aku bilang, kenapa tim medisnya aku bilang totalitas? Di sini tim medisnya nggak terima dong. Nggak terima, marah dia. Lu boleh pakar gitu, tapi gue yang nanganin gitu. Gue tahu semangat juangnya dia gitu. Gue tahu totalitas yang kita berikan gitu. Lu jangan main cacat aja gitu kan. Everything can be happen gitu kan. Cek people. Play. Dok, ada pendapat ahli beberapa orang yang bicara di luar bahwa ketika ngelihat video itu kerusakan apa akibatnya bisa saja kalaupun seandainya sembuh akan cacat. Nah kalau dari tim dokter sendiri seperti apa dok? Pertama pendapat ahli walaupun seahli-ahlinya mereka tidak lihat pasien, ya. Terus semua ada dari kami yang melihat dari hari ke hari, dari detik ke detik. Jadi sering itu bisa misleading. Ya mereka mungkin ahli tapi mereka tidak melihat pasien. Jadi ya percaya daripada pada kita yang tim resmi yang merawat. Itu persoalannya. Dan masalah yang mau cacat itu kita belum bisa bicara ke situ. Ini kan baru 4-5 hari, ya. Itu kelihatan banget kayak kesel ya. Ya ahli-ahli ya udah kita yang rawat, karena balik lagi ya nggak tahu ya, mama nggak terlalu ngerti medis, bahkan nggak ngerti sama sekali gitu kan. Cuman dari beberapa teman-teman mamang yang memang tenaga kesehatan gitu kan, kadang semangat juang pasien untuk hidupnya itu tuh lumayan berpengaruh besar loh untuk kesembuhannya, recovery-nya gitu kan. Jadi kayak wajar kalau Pak Dokter ini kayak nggak usah mau ngejat dulu bakal cacat deh gitu. Gue yang nanganin, gue yang lihat perkembangannya hari ke hari, detik ke detik. Mungkin kalau kita flashback dengan beban atau cedera seberat itu diterima oleh orang lain, belum tentu secepat ini recovery-nya gitu kan. Walaupun nggak diekspos secara detail apa yang udah recovery atau kayak gimana. Yang jelas tim dokternya setotalnya gitu kan. Walaupun belum sadar tapi kondisi sudah membaik gitu kan. Kita tetap doakan yang terbaik buat David ya. Semoga bisa pulih, walaupun katanya 10% hanya bisa normal. Yes, kalau 10%-nya dia
di dia semua ya nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Iya. Sekarang kita meluncur ke kondisi atau update dari Agnes yang stres minta perlindungan. Tai babi. Ceki film meluncur. Cus. Nyo. Ya. Kuasa hukum ungkap kondisi psikis AG atau Agnes, pacar Mario Dandi sangat terpuruk. Yoi. Penasihat hukum AG Mangata Toding Alo menyebutkan bahwa saat ini kondisi kliennya sangat terpuruk dan kondisi psikisnya menurun. Hey, Anda cewek, Anda juga pelaku. Gimana kondisi mental dan psikisnya orang tuanya David, keluarganya David? Lu psikis terpuruk lebih parah mana sama yang koma udah 8 hari? Cek Bang. Play. 4 kemarin untuk meminta pengawasan dan perlindungan kepada saksi anak AG ini. Kami berharap KPAI bisa membantu kami untuk bisa mengatur membantu dan mengawasi saksi anak ini dalam proses penyidikan ataupun proses peradilan ke depan. Dan yang kedua, kami meminta kepada masyarakat untuk dapat memberikan kesempatan kepada saksi anak AG ini untuk diberikan ruang dan posisi yang sama untuk kami mengungkapkan fakta yang ada menurut BAP yang sudah diperiksa dan bukti-bukti yang ada. Yang terakhir, kami dari pihak keluarga menitipkan pesan agar Ananda David dan kami terus mendoakan Ananda David atas kesembuhan dan pemulihan yang lebih cepat sehingga Ananda David dapat beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin itu aja dari kami hari ini ya. Bang, pertimbangannya untuk meminta perlindungan dari KPAI? KPAI ini memberikan pengawasan, Mas. Ya. Kalau aslinya sekarang gimana? Apa dikeluarkan dari semua? Sudah cukup ya nanti ya. Nanti kita tambahkan lagi. Agnes masih saksi ya, masih saksi anak sampai saat ini. Sekarang kondisi klien Abang mungkin bisa jelas tadi Abang bilang minta tempat di Ya. ruang dari publik, mungkin bisa jelas. Jadi kondisinya kalau kami memantau memang sedang sangat terpuruk ya, pasti dengan pemberitaan-pemberitaan dan kami minta tolong juga bantuan dari teman-teman media untuk bisa membantu juga mengangkat berita-berita yang bisa objektif ya dan mengkonfirmasi ke kami dulu mungkin. Woi, gimana mau lu kepala dewan direksi harus konfirmasi dulu anjir ke lu siapa lu? Kepala dewan direksi apa harus konfirmasi masa? Mas, saya mau konfirmasi ini, saya mau naikin berita ini, nggak ada urusan sama lu anjir. Iyalah. Terus kalau objektif, ya ini udah paling objektif, memang faktanya begitu yang diterima di lapangan gitu kan? Iya, sekarang ditambah kayak gini kan orang-orang, misalnya dengan Agnes nggak muncul gitu, orang-orang bakal berusaha gimana caranya si Agnes muncul gitu loh. Kan jadi jadi kayak apa namanya ya, kayak menimbulkan kecurigaan gitu. Iya, kalau emang mau nggak salah mah ya muncul aja gitu. Iya, kalau emang mau ini cepat misalnya kalau mau emang Agnes nggak mau dibully terus gitu ya muncul aja ngaku kasih bukti gitu. Bongkar kronologi yang sebenarnya kalau memang ada yang sebenarnya gitu. Iya, kan. kenapa harus ngumpet di belakang di bawah umur? Kenapa harus minta perlindungan? Perlindungan terus di bawah umur ya David juga masih 17 belum 18. Iya. Terus itu yang gede loh harus konfirmasi dulu ke saya. Lu dewan direksi, lu anjir. Lu yang punya Metro TV, yang punya Kompas TV, yang punya semua TV berita gitu. Anjir apa sih anjir? Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Ya sedang menurun dah. Oke, itu aja ya. Kami harus ada kegiatan lagi satu lagi, maaf banget. Bang, terkait dengan kan kemarin sempat waktu di Polres kan sempat dibantah soal katanya keterlibatan dia. Dia itu cuma mau ngambil kartu pelajar ya di waktu yang David. Nah, mungkin bisa dikasih tahu Bang, itu kartu pelajar itu di tangan David itu sejak kapan? Terus memang udah kenal antara si A dengan David udah dari kapan sih Bang? Iya. Ya, nanti di BAP ya itu nanti ditanya ke penyidik aja ya. Kami udah buru-buru, udah telat banget. Untuk mentersangkakan AG ini. Ya, itu tanyakan ke penyidik ya, karena ini desakannya ke penyidik dan kami hanya membela hak-hak Agnes dulu. Oke, makasih. Tidak baik Bang yang dilakukan David kepada AG. Kami belum bisa komentar kapan nanti tanyakan ke penyidik saja. Mohon maaf ya, makasih banyak teman-teman. Dari tadi makasih tapi diem aja. Ini apa pertanyaan bisa gue jawab aja? Aduh nggak bisa. Makasih ya saya penyidik. Ini Dengar apa? lagi Nggak bisa juga. bisa. Makasih. Berak sekebon anjir, emosi anjir. Gimana urusannya? Nah ininya sekarang kita ke
kepolisian di Jaksel itu yang katanya Agnes itu bukan memprovokasi. Ceki people meluncur. Jus. Ninyo, Ya. polisi klarifikasi AG atau Agnes pacar Mario bukan provokator. Why? Dari mana? Ceki people. Play. Di awal atau sekitar bulan Januari tahun 2023, tersangka MDS mendapat informasi dari temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa apa muncul nama baru lagi APA? Takut salah denger. Mamang lagi minum, takut salah denger. Temannya, yaitu saudari APA, yang menyatakan bahwa saksi AG sekitar tanggal 17 Januari 2023. Ade Ari menyebutkan ada wanita lain yang memantik amarah Mario hingga tega menyiksa David. Gokil. Di kronologi pertama itu dia bilang, bahkan jelas dibilang kalau Agnes itu yang ngechat David buat ngembalin kartu pelajar, memancing. Terus ternyata ada wanita lain yang memantik. Tunggu Mang. Sama kemarin katanya kan yang memprovokasi itu si Shen katanya Sane kan. Katanya bilang kalau gue jadi lu sih gue hajar gitu katanya. Ini kenapa muncul lagi yang baru? Lanjut lagi. Itu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari korban. Kemudian mendengar informasi yang tidak mengenakan itu, tersangka MDS mengkonfirmasi hal itu kepada saksi AG atau anak AG. Cerita soal perlakuan tidak baik yang dilakukan David bukan disampaikan AG melainkan APA. Gokil. Update cerita ya ternyata. Nggak dari pertama gitu. Kenapa ya? Kemakan cerita flying victimnya Agnes kayaknya nggak akan semudah itu kemakan dibohongin gitu. Atau siapa Agnes sebenarnya? Sampai bikin skenario kayak gini, bikin sampai baru. tiba-tiba berubah skenario jalan ceritanya, nambah lagi satu orang. Siapa sebenarnya? Siapa? Next. Ninyo, soal respon dari KPAI mengenai permintaan perlindungan dari pengacara Agnes untuk melindungi Agnes gitu. Cek people. Play. Tim penasihat hukum dari anak A yang melaporkan atau membuat pengaduan kepada KPAI terkait kasus yang dialami oleh A. Jadi saat ini kami sudah menerima pengaduannya dan kami juga sudah mendengarkan keterangan dari tim kuasa hukum dan keluarga terkait proses hukum dan situasi A. Kami di KPAI dalam posisi menerima pengaduan dan akan melakukan telaah lebih lanjut terkait kasus posisi tersebut. Dan sesuai fungsi kami di pengawasan sistem perlindungan anak, kami akan menjalankan itu dan mendorong semua pihak, pemerintah terutama seperti P2TP2A, dinas sosial untuk berperan dalam pemenuhan hak anak. Tadi saya perkenalkan sama. Kalau gitu semua anak-anak di bawah umur bisa melakukan kriminalitas yang tinggi gitu. Iya. Bisa ugal-ugalan aja ngelakuin kriminalitas gitu. Iya. Toh nanti bisa berdalih gue di bawah umur gue dilindungi gitu kan. Sebenarnya apa sih parameter di bawah umur tuh sekedar umur gitu atau ininya gitu. Psikisnya gitu, psikologinya gitu kan. Kalau kayak gini ibaratnya, kalau memang skenario pertama itu bener yang penghasutan, provokasi sampai penjebakan permintaan kartu pelajar itu dilakukan oleh Agnes gitu kan. Kalau misalnya itu benar ya. Kan lolos nih. Iya. Sedangkan atau pemicu pertama musibah ini terjadi tuh lolos. Gitu iya. Kan. Terus mau sampai kapan kayak gitu? Kalau misalnya berdalih di bawah umur bakal banyak anak di bawah umur yang bisa menjadi otak-otak kejahatan yang lain dong. Iya, nggak mungkin dong. Kita harus nunggu 3 tahun sampai dia 18 tahun baru disikat karena udah nggak bisa di bawah umur lagi. Udah telat. Ini komenan yang membagongkan, Mamang suka banget bacanya. Sikatnya.
Dari Rafsanjanis. Yes. Inilah contoh orang yang tulang rusuknya patah lalu diganti dengan pipa air Rucika sehingga tololnya terus mengalir sampai jauh. Terima kasih udah mau baca dalam hati. Walaupun hatimu bukan untukku, tetaplah tersenyum walaupun gigimu kuning. Seenggaknya ada yang meredam emosi kita ya dengan hiburan dari teks yang ini. Pipa air Rucika kan gitu. Terus di mana air mengalir sampai jauh gitu kan, apa namanya tagline-nya gitu lah ya. Gemes aku. Tapi ada komen masuk lambe tura auto makin stres. Spill dong IG-nya teman-teman, kepo aku. Ada yang nge-spill nggak ya? IG-nya si Monyet Dandi masih adakah? Bukan. IG keluarganya nih mana nih? Ini ya Agnes Gracia nih. Coba. Apa nih? Palsu kayaknya ini. Baru dibikin nih foto-fotonya, foto yang beredar semua nih kayaknya mau nyari ini doang, apa namanya? Nyari followers gitu kan. Tapi ya benar juga, penasaran juga IG-nya yang mana gitu kan. Tapi lah ya sambil kita kawal juga nih, banyak banget yang kita kawal nih ya. Terutama yang kita fokuskan untuk mengawal kondisi kesehatan David, update terus kalau ada perkembangan muncul kita update, perkembangan muncul kita update, sama kondisi statusnya Agnes. Ya. Mau sampai kapan jadi saksi gitu. Kalaupun memang benar gitu bukan Agnes dalang dari semuanya gitu kan, muncul aja ke publik. Jadi justice kolaborator, keluarkan semuanya gitu. Kronologi detailnya keluarkan gitu. Kalau kayak gini netizen bakal ya tetap curiga gitu. Iya. Sama ini memang ada. Apa? Ada komenan dari Coki Acong. Sikat. Sia cuma stres, anak lain koma, coba itu otak ganti simol kata. Otak si Agnes diganti sama Aci di mall-mall. Terus dikasihin bon cabe. Wah, gurih gitu kan. Gimana tuh lah, Nyok. Udahlah pusingnya. Sekarang kita meluncur ke Say Thank to Super Thanks aja, Nyok. Cus. Yo. Ya. Opening dulu Say Thank to Super Thanks. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Yuhu, langsung aja yang pertama dari, oh iya bener, berarti yang pertama ya as always dari Alfia Gata, Viana B Prilly Queen. Nitip lah pakai Nyomang, selamat malam Nyomang dan Santu people. Udah gak heran sih Nyomang sama cewek satu ini, dari awal dia kan udah nunjukin kalau dia gila harta. Dan terlihat jelas dia gak tulus sama Ibek atau Indra Bekti. Jika nih cewek beneran sayang sama lakinya, dia gak akan mikir dua kali buat bantu lakinya. Dia gak akan mikir ke depannya dia jatuh miskin apa enggak. Yang penting lakinya sembuh dulu. Tapi buktinya dia gak ada usaha sama sekali. Bagiku malah sibuk galang dana gitu kan. Kan kocak. Yes. Kalau sekarang dia cerain lakinya ya agar harta yang dia punya saat ini gak akan bisa dipakai buat berobat lakinya. Dan juga dia nggak sudi ngurus laki penyakitan kayak begitu. Makanya dia milih cerain. Dan maybe dia juga udah dapet inceran baru yang lebih sultan begitu. Ups, terlalu julid ya aing. Itu oke gak apa-apa. Yuk yang mau ramein tongkrongan silakan seperti biasa. Next ada dari Jasun Niki Official. Yang dicekik dan dibanting aja gimmick, apalagi ini dunia tipu-tipu. Anjir dicekik dibanting, tolonglah. Sampai gimmick mau gila kali, Inbek udah setua itu aja. Next Arki Abdurrahman. Aduh sayang banget udah lama rumah tangga malah pisah. Alhamdulillah pemajikan aing gua nggak gitu, istri gua nggak gitu ya. Gua setelah 6 bulan nikah malah sakit dirawat dan nyampe sekarang dampaknya masih kerasa. Anxiety. Gua juga pernah nawarin pisah. Ya kasihan gitu kan, punya suami kayak gini gitu kan kayak gua, tapi alhamdulillah dia nggak mau pisah walaupun dia penyakitan gitu si Rikinya gitu kan. Kayak bujur, kayak pantat panci gitu, kerja sebisa-bisa gitu kan. Untung untuk Bapak Pajak semoga terbukti korup gitu kan. Untuk Aus enggak bahas dia, komen aing suka hilang katanya. Sensitif gitu kalau bahas Aus ya. Next dari Alvia Farina. Makasih lapaknya Tete Alvia komentarin kasusnya Bekti. Kalau ingin bercerainya udah lama berarti si istri sengaja galang dana biar biaya berobat Bekti nggak pakai uang pribadi. Soalnya kan entar gono gini berkurang kalau berobat pakai harta pribadi. Segitu aja. Terima kasih Nyomang dan Tete Alvia, sehat selalu. Ada yang ngeh, dan ini dari ini ya, kita sudah bacain komen ya, bukan dari apa banget kemarin. Aduh ada yang ngeh nggak ya, ada yang ngeh nggak ya, please lah, please, ternyata ada yang ngeh. Mantap. Yes. Next ya dari Sinta Antolis.
Numpang say hello di sini ya. Doa yang terbaik untuk Indra Bekti. Apapun masalahnya semoga selalu diberi kemudahan dan rezeki yang banyak. Udah Nyomang balik kerja dulu biar bisa kebeli Harley di OLX, ntar keburu sold out. Septianita. Numpang komen ya Mbak Alfia. Sedih lihat Kak Indra Bekti, tapi berdoa yang terbaik buat Kak Indra Bekti dan keluarga. Dan satu lagi nih, enak ya yang kerja di Dirjen Pajak. Mogenya aja ratusan juta, sampai ada gengnya. Jiwa miskinku tergelitik, pusing tiap bulan Maret harus bayar pajak. Sedangkan gaji pas-pasan. Kemana pajak saya buat beli bensin moge kali ya. Mana mau Maret, welcome Maret, dimana biasanya orang-orang bayar pajak, kali ini orang-orang mungkin males gitu ya. Next ya Barberbor. Baru kali ini lihat orang nangis lucu banget. Namanya pengacara mah tarung di persidangan. Lah kok ini Firdaus malah nangis minta belas kasihan. Baru kemarin dilarang ngemis online, ini Firdaus malah mulai ngemis online minta kliennya dibebasin. Firdaus memang kadang-kadang suka seperti itu aja. Next ya Tuan Nugroho. Terima kasih Mbak Alfia Gata atas lapaknya ya untuk berkomentar ya. Teruntuk Ibu Sri Mulyani, semoga nanti bisa mendapatkan pegawai pajak yang lebih baik lagi ya. Amin. Untuk Mas Indra Bekti, tadi saya malah kaget mendengar berita Indra Bekti digugat cerai oleh Hadila. Saya mau mendoakan agar Mas Indra Bekti diberi ketabahan dan kesembuhan ya. Amin. Untuk Daus, Anda gagal nih dalam acting nangis pas lihat kelakuan para Anabul, jadi inget sama film Garfield deh. Iya anjir, Anabul hidup si Garfield. Next ya Mang Didin. Sedih aing lihat Om Inbek. Whatever the reason bukan urusan kita. Yang pasti nambah beban pikiran yang mana dia masih proses penyembuhan. Yes. Duh, jadi flashback waktu istri sakit parah sekian lama sampai akhirnya nyawa kaplung bangkar nu aya. Apa itu artinya, Mang? Nyawa nggak keselamatkan, rugi yang ada. Titik momen bangkrut yang ada tuh maksudnya bangkar. Titik momen yang merubah total hidup dia gitu kan. Makasih Neng Alfia gitu. Nextnya Ella Dwi Rani. Lebih indah pernikahan yang dibangun sama-sama dari bukan siapa-siapa tapi punya visi misi yang sama. Suka dan duka dilalui bersama, seperti Nyonya dan Mamang yang memulai dari nol sampai sekarang dan semoga semakin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih Kak Alfia atas waktu dan tempatnya. Semangat banget tasnya Nyonya. Next ya Faranita Zaib. Mau komen Anabul doang, soalnya saya pecinta kucing. Kucingku ada 22 ekor. Wow. Berbagai ras dari kucing kampung, British Shorthair, Himalaya dan lain-lain. Tiap hari ada aja tingkahnya lucu-lucu mereka. Gila itu kucing itu mahal. Berapa puluh juta totalnya. Hei gitu. British Shorthair anjir. Kalau lagi kesel, marah, bad mood, cukup bermain sama mereka. Udah lupa marah keselku. Oh ya, kucing yang bisa tengkurap rata itu ekor yang pendek. Kucingku yang pendek ekornya suka tengkurap ngebentang gitu. Seran. Oh, banyakin konten tentang Anabul ya, Mang. Tar dulu. Itu ada British Shorthair. Kita aja nabung ya Nyok buat beli begitu. Udah pun itu mikir-mikir mau belinya karena mahal. Ini ada campur-campur 22 ekor. Tolong. Itu nanti kalau kita udah lebih-lebih ya baru bisa beli. Tolonglah. Anaknya aja berpuluh-puluh jeti. Next ada Dapur Mang Ube. Kasian juga ya Mas Inbek, baru aja sembuh langsung kena gugatan cerai. Rumah tangga orang memang suka bikin surprise. Kita cuman bisa lihat luarnya aja, dalamnya cuma mereka yang tahu. Ya, gara-gara kasus Mario, satu kementerian ketar-ketir, auto bubar komunitas moge, langsung rame aja di pasar online yang pada jual moge. Semangat konten Nyomang. Thanks Sultan Santuy lapaknya. Semoga lancar terus rezekinya. Amin. Amin. Next Kevin Tirta Deus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy Fall semua yang always in here. Ya kasihan Inbek, semoga lancar proses kesembuhannya dan dapat hikmah serta hal yang baik ke depannya nanti. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk David dan Inbek. Semoga Tuhan beri kesempatan yang terbaik. Tisam Nyomang S4 untuk kita semua. Fis. Salam balik buat mamanya Kevin. Salam balik. Nextnya Andika Pandu NR, Bu Sri Mulyani. Ayo rakyat Indonesia kita taat pajak. Setelah kejadian Agnes sama keluarga Mario Rubicon, Moge Resto Club Basket sama perumahan, rakyat gue udah susah-susah taat pajak tapi dikorupsi sama pemerintah dan pajak gitu kan. Gak usah bayar pajak, skuy. Negara kita hanya demo yang dikerasi dan keadilan sosial bagi good looking dan berduit katanya Matu ya. Next Andi Jukis. Saran aja cari pasangan diuji saat sakit, cerai, care tulus kagak. Diuji saat
kita Bokeh. bokeh mau gantian apa kagak, diuji saat kita error ikutan error apa waras, sesimpel itu. Jabatan Firdaus wow nambah satu lagi, Ketua of the Brave Pengemis Online. Nextnya tukang sonajatan, Mang udah ngedit iklan Marjan belum? 750 juta. Mending aing beli Marjan melon gitu kan. 725 juta, mending aing beli mixer digital 70 juta merek Midas. Oh iya Midas tuh, yang berapa channel tuh ya, 64 apa ya. Power amplifier merek Pace Lab 18 juta 1 unit ya. Biasa sound butuh 10 unit. Speaker Betavo ya ini 5 jutaan. Mic wireless nih, kenapa jadi spesifikasi alat gitu kan. Kucing be like, aduh gua gigi lian kusi eta anjing gitu. Gua lagi tidur enak-enak gitu kan. Ya gitulah ya, nextnya. Dari Lukiun nextnya. Maaf guys, baru tahu kalau pakai hashtag komennya ke Hayden. Udah lama nggak YouTubean. Mulai buka YouTube lagi kalau nggak salah yang waktu kasus Norma. Dari tahun kapan lupa, kurang update jadinya. Thank you Radio Santuy infonya udah mau balas DM juga. Buat Inback semoga diberi yang terbaik, sehat terus. Ngomong soal pajak, setelah endemi pajak yang naik loh. Banyak yang naik. Oh, banyak yang naik loh gitu kan. Untungnya pas beli rumah tahun 2021 beli kontan. Ya enteng banget, kayak beli ini, kayak beli cilok, beli rumah kontan enteng. Iya, kita masih ngap-ngapan ngumpulin itu kan. Yang belinya cicilan in-house harganya berubah karena pajak naik. Meski naik cuma 1%, kalau harga rumah 4M ya lumayan itu, betul sekali gitu kan. Jadi ngerubah harga yang awal beli kan, dan mau nggak mau harus taat bayar pajaknya. Pas kejadian kayak gini kebongkar semua. Harusnya nggak perlu juga pajak dinaikkan, malah nambahin cuan mereka. Kebongkar juga gitu kan. Nextnya dari Edi Zuedi. Yes. Selamat malam Yomang, numpang lapak ya kak. Aku cuma mau komentari masalah Bekti digugat cerai istrinya. Kayaknya nggak punya hati sih. Mau udah nggak secocok apa, Bekti baru sembuh. Kasian woi. Waktu sehat lu jadi istri dimanjain banget. Giliran udah begini ditinggalin, sakit. Iya. Nextnya Agung Widi. Harta, tahta, dan wanita selalu sangat menyedihkan. Sehat selalu Nyomang, selalu ikut bahagia dengar ketawanya Nyonyo dan Mamang. Dan semangat terus untuk para suami pejuang keluarga. Yes. Gasken gitu kan. Nextnya dari TB Evelyn. Hadir Nyomang, salam untuk semua penonton Radio Santuy dari TB Evelyn Indramayu. Untuk yang sawer terima kasih atas tumpangannya. Mantap, Abdurrahman. Benar sekali. Kimna. Nyomang, yes. Ada larangan pejabat pamer harta. Bukannya kalau kayak gitu pejabat-pejabat jadi gencar menyembunyikan harta. Jadi susah di tracking dong nanti harta halalnya sampai mana. Udah mah KPK-nya kekurangan orang, sistemnya juga lambat banget. Dan katanya KPK udah minta anggaran juga nggak turun-turun. Kawal terus sampai harta semua pejabat transparan. Sebening plastik kiloan. Jangan sampai masyarakat semakin nggak percaya sama KPK. Orang jujur semakin langka. Yes. Sama kayak tadi diomongin Om Ded ya. Gokil, mantap. Nextnya Nanda Hanifah. Selamat pagi Kimna dan salam santuy people. Cuma mau komen, ayo dong di like channelnya Radio Santuy dan jangan lupa di subrek. Yang nonton puluhan ribu, masa pencet like aja susah sih. Gratis loh. Nyomong sukses selalu ya. Terima kasih Nanda Hanifah. Terima kasih promosinya. Nextnya Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang dan santuy people. Makasih lapaknya Kak Kimna. Agnes ayo keluar. Ini semua gara-gara kamu ngomong seyuyur-yuyurnya. Jangan kayak keong nunggu dihahin dulu baru keluar. Kami menunggu pertanggungjawabanmu. Sekian dan sehat selalu semuanya. Amin. Chandra Gotama. Loh, kalau nggak mau ngerawat yang lagi sakit kan bisa nyari perawat pribadi. Tapi kan gantian kerja dong si istri. DJP Moge iyalah dibubarkan. Pasti mencurigakan sumber uangnya dari mana tuh. Mesti nebok deposito berapa tahun ya gitu nabung maksudnya gitu aja Nyomang. Met Santuy siang people. Oke. Nextnya Dwi dan Eka Kitchen. Permisi Kak Kimna, numpang lapak ya. Hehehe. Itu Moge kok kopak banget kejual di OLX. Apakah itu grup yang udah dibubarkan Bu Menteri Sri? Cuaks gitu. Makanya aku baca gitu kan. Jadi pada jualin itu Moge hahaha atau takut gak ciduk, sepertinya takut ciduk. Rakyat disuruh taat pajak, pegawai sendiri nggak kali pajak. Atut berbahaya banget ya Dwi ya. Buat kakak Inback ya berarti bener yang bencong cerita itu dong soal kayak gimana Dila. Oh iya dulu pernah, anjir lupa aku.
Kelakuan Mochiku atau kucing suka cosplay jadi keset. Makasih Mamang dan Nyonyo sudah mau baca. Buat Kak Kim teks tempatnya dan warga santuy tetap santuy. Yongs. Nextnya dari Fitri Agustini. Ini baru aku lihat ya. Selamat pagi Nyomang. Belum kayaknya. Saya adalah salah satu santuy people yang kerjanya cuma nonton doang dan gak pernah komen. Ada sedikit rezeki buat Nyomang beli tahu bulat. Terima kasih buat Nyomang yang selalu update berita terbaru. Salam dari Hong Kong. Terima Jakarta kasih. Barat. Kita bisa mandi tahu bulat malam ini. Gurih badannya gitu. Nextnya Nano Casanova. Kemana aja bro kelihatan nih ya. Ternyata bener peribahasa ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Tolonglah ya Agus. Tiap hari nonton baru 2 kali ini komen. Gus, ayo Gus. Yang rajin komennya Gus. Fans gaming. Itu Daus aktingnya kurang meyakinkan. Harusnya sambil bersimpu memohon dan air matanya keluar, baru saya yakin kalau Daus acting. Kalau Daus acting enggak loh. Sehat buat Nyonya dan Mamang, sehat juga buat fans gaming. Yos. Anhondu itu baru kelihatan lagi nih. Ya. Seandainya klien Oyobo tidak songgong, mungkin dikasih keringatan. Itu mungkin ya. Keringatan. Dikasih keringat gitu. Tolong Mbak. Next video Ali. Ikutan ya Mbak Fitri. Thanks. Indra Bekti mengingatkan almarhum adikku. 1 tahun lebih waktu itu adikku sakit kanker, juga dicerain istri tak lama kemudian dia nikah. Alhamdulillah saya bisa bantu ekonomi, tapi kok yo lagi sakit kok dicerai sedih gitu. Sih. Nunggu sehat dulu lah minimal. Nextnya Bajuengan. Numpang nimbrung ya Mbak Fitri. Lihat di menit 18.50 cuma salfok sama tangannya Mamang itu ngapain ya, olahraga Mang? Olahraga apa ya? Mary Skilin ikut numpang komen ya C Fitri sama Mbak apa? Sama Mbak, selama ini aku juga cuma nonton doang, nggak pernah komen. Ini pengen nyampein unek hati. Aku kok jadi sedih banget lihat Bang Inbek ya, baru sembuh sakit digugat cerai istri. Yang sabar ya Bang Indra, semoga kedepannya semakin sehat, semakin melimpah rezekinya. Makasih Nyomang, sehat selalu ya. Sehat selalu juga Rizky Lin gitu. Ini ada Ari Aptikinos. Yes. Salah satu uang beli moge adalah uang kita. Oke. Daus banyak drama, bacot lu Daus. santai. Last ada dari Sinaga Parholong 0685. Numpang lapaknya Kak Fitri, Nyomang sehat-sehat selalu. Wahai netizen, ingat Agnes tuh nggak salah. Agnes Manulang tapi cucunya ABG Abdi. Agnes Manulang tapi cucunya ABG Abdi. Nggak tahu aku. Ya pokoknya itulah last ya. Yes. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Yes. Lanjut di komen seperti biasa. Yes. Nyonya dan Mamang asam lambung. 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao. Asam lambung aku naik.